Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, maraknya aplikasi peminjaman online ilegal meresahkan masyarakat, membuat polisi bergerak cepat. Hasilnya, sejumlah kantor aplikasi pinjaman online ilegal di sejumlah wilayah digerebek. Puluhan pekerjanya pun diamankan. Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan pegawai yang tak menyangka kedatangan polisi tak berkutik. Petugas langsung memeriksa dan mengamankan 56 pekerja yang bertugas sebagai operator. Polisi juga menyita sejumlah komputer dan ponsel sebagai barang bukti. Penggerebekan dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang telah menjadi korban. Dari penyidikan terungkap, para operator kerap meneror ratusan nasabahnya saat melakukan penagihan uang pinjaman. Mereka menawarkan melalui aplikasi-aplikasi, ada 17 aplikasi yang dipunyai oleh pinjaman online ilegal ini. Kemudian dari nasabah yang ratusan itu, mereka melakukan penagihan-penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum, melakukan pengancaman dan lain sebagainya. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga menggerebek kantor pinjaman online di kawasan Green Lake City, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Di gedung berlantai 4 ini, petugas mendapati salah seorang operator melakukan penagihan dengan mengirim gambar asusila. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini, 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Penggerebekan kantor pinjaman online juga digelar aparat gabungan Polda Jawa Barat dan Polda DIY di Jalan Profesor Herman Yohanes, Sangan, Depok, Sleman. Penggerebekan dilakukan atas laporan seorang nasabah ke Polda Jabar yang terpaksa dirawat di rumah sakit akibat depresi terjerat pinjaman online. Di kantor yang sudah beroperasi setengah tahun ini, polisi menemukan puluhan aplikasi pinjol ilegal dan hanya 1 aplikasi yang terdaftar di OJK untuk dijadikan kedok. Tim Liputan melaporkan. Korban pinjaman online ilegal di Tangerang, Banten mengaku harus membayar bunga hingga ratusan juta rupiah hanya untuk pinjaman pokok Rp2.500.000. Ancaman serta teror dari operator pinjaman online juga kerap ia terima. Dedi adalah seorang korban pinjaman online ilegal yang kantornya digerebek aparat Polda Metro Jaya pada hari Kamis. Pria Parubaya mengaku anaknya pernah meminjam uang Rp2.500.000 kepada peminjam yang berkantor di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten. Dari pinjaman itu, Dedi telah membayar uang angsuran pinjaman beserta bunga dan dendanya mencapai Rp100 juta. Tidak hanya itu, ia juga kerap menerima teror dan ancaman. Pinjamnya berapa, Pak? Pinjamnya berapa, Pak? Sekarang waktu itu masih di angka 2 juta. Untuk tagihannya? Boleh kencengkan dikit, Pak? Ya, saya kurang tahu untuk tagihannya, cuma ditagih-tagih terus kan anak saya jadi. Kalau sebagai terakhir jadi berapa? Terakhir dengan bunga-bunga yang mereka bebankan? Bunga yang udah hampir saya bayar, udah hampir 100. Dari pinjaman awal Rp2 juta. Baik pemirsa, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Atabik Lutfi tentang maraknya pinjaman online dan bagaimana akad utang piutang dalam Islam. Kita simak selengkapnya. Pinjam-meminjam itu adalah merupakan kebutuhan. Yang memberikan pinjaman semangatnya adalah ingin membantu sahabatnya. Yang diberikan pinjaman adalah semangatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Karenanya pinjam-meminjam, utang piutang dibolehkan dalam agama. Ketika masuk pada dunia online, pinjaman online tentu lebih lagi ekstra hati-hati. Hati-hatinya adalah karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak jelas, al-gharar, tidak pasti. Sehingga akad pinjam-meminjam, akad hutang piutang, meskipun melalui online sama saja persyaratannya dengan akad hutang piutang yang tidak melalui online. Yang pertama, tidak ada unsur riba. Ketika orang meminjam, maka tentu karena kebutuhan. Di awal tidak boleh dipersyaratkan bahwa ia harus melunasi sekian, lebih tinggi daripada
harta yang dipinjamnya. Jika kemudian ada persyaratan khusus, maka dikhawatirkan termasuk kategori riba. Yang kedua, orang yang berhutang memang ingin melunasi. Bukan sekedar dia berhutang, kemudian dia mengabaikan kewajiban untuk melunasinya. Nawaitu dari orang yang berhutang adalah insya Allah melunasi. Kalau itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. 3 orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong, kata Nabi, adalah orang yang berhutang dan ia ingin melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, tentu ya akad ini dahulu dalam bentuk lisan. Nah, sekarang akadnya dalam bentuk tulisan hitam di atas putih. Jika tidak memungkinkan, ya akad itu dilisankan, maka boleh akad itu ditulis. Sehingga pinjaman online yang dilakukan oleh kita dipastikan ada hitam di atas putih sebagaimana tuntunan Allah di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, hendaklah dicatat. Bahkan di kalimat berikutnya disebutkan ada 2 saksi yang mempersaksikan agar orang yang meminjam tidak mengelak dari kewajiban melunasi hutangnya. Demikian juga orang yang memberikan pinjaman tidak semena-mena meminta tambahan dari apa yang ia sudah pinjamkan kepada saudaranya. Pinjaman online adalah merupakan teknis pinjaman kontemporer dan itu tidak ada masalah, dibolehkan. Tetap saja menganut kepada persyaratan pinjaman yang lain, tidak ada unsur gharar, ketidakjelasan, tidak ada unsur riba, tambahan atas hasil tambahan dari hutang piutangnya. Dan kemudian hutang piutang baik yang memberikan pinjaman jadi semangatnya membantu, yang mendapatkan pinjaman semangatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan ia punya niatan tulus untuk segera melunasinya manakala sudah mampu untuk melunasi. Sehingga disinilah dua belah pihak, yang meminjam dan yang diberikan pinjaman adalah merupakan 2 orang yang bertransaksi. Keduanya insya Allah mematuhi kesepakatan, keduanya juga dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Insya Allah kalau keduanya menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, maka dibolehkan secara agama. Wallahu alam, demikian, terima kasih. Luar biasa, bertambah wawasan tentang pinjaman online, terutama dari sudut pandang agama.